Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab fluida dinamis bagian 3.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah gaya angkat pesawat dan tabung pitot. Di video kita kali ini kita akan bahas materi lanjutan dari video kita sebelumnya. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah bahas aplikasi persamaan Bernoulli pada teori Torricelli dan Venturi-Meter, di video kita kali ini kita akan bahas aplikasi persamaan Bernoulli pada gaya angkat pesawat dan tabung pitot. Oke, untuk yang pertama kita bahas adalah gaya angkat pesawat. Nah, kalau cerita masalah gaya angkat pesawat, tentu pertanyaan yang terlintas adalah bagaimana pesawat bisa terbang. Oke, jadi pesawat itu bisa terbang karena menerapkan prinsip hukum Bernoulli. Masih ingat kan dengan prinsip hukum Bernoulli? Oke, Ibu ingatkan kalau lupa. Ya, jadi prinsip hukum Bernoulli itu adalah jika semakin tinggi kecepatan fluida, maka tekanannya akan semakin kecil. Kebalikannya, kalau kecepatannya semakin rendah atau kecil, maka tekanannya semakin besar. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kecepatan aliran fluida dengan tekanan itu berbanding terbalik. Kalau kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. Kalau kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Paham ya? Oke, jadi di sini nanti yang akan kita bahas adalah perbedaan tekanan di antara bagian bawah sayap dan di bagian atas sayap. Ya, dari situlah muncul nanti gaya angkat pesawat. Dan pesawat itu bisa terbang atau enggak itu bergantung pada gaya angkat pesawat. Ya, kalau gaya angkat pesawatnya lebih besar daripada berat beban, maka pesawat terangkat. Selain itu, yang bisa membuat pesawat itu terbang itu bergantung pada kelajuan pesawat, kemudian ukuran sayap pesawatnya. Jadi semakin besar kelajuan pesawatnya, maka makin besar pula kelajuan udaranya, sehingga gaya angkat pesawat semakin besar. Nah, sekarang kita analisis persamaan Bernoulli pada bagian sayap pesawat. Ya, jadi ini adalah gambar sayap pesawat yang dilihat dari sisi samping. Ya, untuk memperjelas, nah ini Ibu ambil gambarnya nih. Nah, ini dia sayap pesawatnya. Ya, jadi di bagian sayap pesawatnya ini, apakah sama bagian depan dengan belakang? Beda kan? Lebih tebal di bagian depan dan menipis pada bagian belakang. Nah, sisi bagian inilah yang Ibu ambil gambarnya di sini. Ya, jadi ini adalah gambar sayap pesawat. Nah, Ibu ambil di sini adalah bagian bawah. Ini adalah bagian atas. Ya, kalau gitu di sini nanti akan ada tekanan di bagian bawah dan ini adalah tekanan di bagian atas. Ya, ini alirannya. Oke, di sini kita aplikasikan persamaan Bernoulli. Ya, kemarin persamaan Bernoulli umumnya itu adalah P tambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu adalah konstan. Nah, karena di sini kita udah simbolkan A dan B, bagian atas dan bagian bawahnya, maka kita bisa buat, Ibu buat PB dulu ya, berarti PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB sama dengan PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA. Nah, sekarang kita lihat nih. H, kalau kita tinjau ini ketinggian A dan B dari tanah, apakah ada perbedaan antara HA dengan HB? Ada? Ini ya, ini kalau kita tinjau dari tanah. Kan posisi A dengan B beda tipis, ya kan? Bahkan ini sama, karena bagian sini ujungnya kecil. Nah, kita misalkan nih, karena HA-nya itu sama dengan HB, kita ambil aja nilainya sama dengan 0. Ya, berarti kalau HA sama dengan HB sama dengan 0, kita masukkanlah dia keistimewaan persamaan Bernoulli yang udah kita bahas di video kita sebelumnya. Ya, jadi ini 0,
ini juga 0. Jadi selesai, ya kan? Jadi persamaannya itu tinggal PB ditambah setengah rho VB kuadrat sama dengan PA tambah setengah rho VA kuadrat. Ya, ini nggak ada. Oke, sekarang kita sederhanakan nih. Berarti PB kurang PA, ya kan? PB kurang PA itu sama dengan, ini kita pindahkan kemari. Berarti ini jadi kurang VB-nya, VA-nya tetap positif. Ya, berarti setengah rho, karena rho-nya sama. Ibu keluarin lah dia VA kuadrat kurang VB kuadrat. Ya, karena P, ya, B kurang PA itu adalah delta P, ya, berarti ini sama dengan setengah rho VA kuadrat kurang VB kuadrat. Oke, dan delta P itu berarti kan F dibagi dengan A, delta F dibagi dengan A, ya kan? P tekanan itu adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Berarti kalau delta P, berarti delta P di sini kita gantikan dengan delta F per A. Di mana delta F-nya itu adalah FB dikurang FA per A, ya kan? Ibu pindahkan per A yang di bawah langsung kemari. Jadi muncullah dia setengah rho A kali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Ya, jadi inilah dia persamaan untuk mencari gaya angkat pesawat. Ya, di mana FA itu adalah gaya pada pesawat yang ke arah atas, FB gaya pada pesawat ke arah bawah, VB kurang VA itulah dia gaya angkat pesawat, PA tekanan udara pada bagian atas sayap, PB tekanan udara pada bagian bawah sayap, rho massa jenis udara, VA laju udara pada bagian atas sayap pesawat, dan VB laju udara pada bagian bawah pesawat, sedangkan A adalah luas penampang sayap pesawat. Oke, agar lebih paham, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Jika kelajuan udara di bagian bawah sayap pesawat yang sedang terbang 60 meter per sekon, oke kita buat langsung ya, diketahui kecepatan atau kelajuan di bagian bawah 60 meter per sekon. Dan tekanan ke atas yang diperoleh pesawat, berarti langsung ya, delta P-nya dikasih tahu 10 Pascal. Maka tentukan kelajuan aliran udara di bagian atas, berarti VA yang ditanya. Di mana dia ngasih tahu rho-nya itu adalah 1,29 kg per meter kubik. Oke, kita jawab. Oke, berarti persamaannya itu adalah, kita masih gunakan yang P ya, kita nggak ubah ke gaya karena yang dikasih tahu lah itu adalah delta P. Berarti delta P itu adalah setengah rho VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Kita lanjutkan kemari ya. Jadi kalau ini delta P adalah setengah rho, nah ini ibu kalikan kemari aja nih. Jadinya 2 delta P ya. Jadi 2 delta P itu sama dengan rho kali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Kita masukkan nilainya, berarti 2 delta P-nya 10, rho-nya 1,29, VA-nya yang ditanya, VB-nya 60 kuadrat. Berarti 20 sama dengan 1,29, ini tetap VA kuadrat, yang ini 60 kuadrat 3600. Nah, biar gampang ini ibu bagikan aja nih, 20 dibagi 1,29. Ya, dapatnya itu adalah 15,5. Sama dengan, berarti ini tinggal yang di dalam kurung, berarti VA kuadrat dikurang 3600. Nah, yang ditanya VA kuadrat, berarti ini tetap tinggal ya. Kalau kita bisa buat yang ini tetap positif, berarti VA kuadrat sama dengan yang ini keseberang. Jadinya 15,5 ditambah 3600. Berapa dapatnya?
PA kuadrat dapatnya itu adalah 3615,5. Nah, lawan kuadrat apa? Benar, akar. Berarti akar dari 3615,5. Dan kita akarkan dapatnya itu adalah 60,13 meter per sekon. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Aplikasi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tabung pitot. Jadi, tabung pitot atau manometer ini adalah alat untuk mengukur kelajuan angin atau untuk mengukur kelajuan gas yang mengalir pada sebuah pipa. Jadi, kalau kita perhatikan di gambar ini, tabung pitot ini punya 2 buah luas penampang. Ya, jadi tabung besar ini yang pertama ini diletakkan mendatar. Kemudian terdapat pipa lebih kecil yang luas penampangnya A2. Ini dipasang melengkung di bagian bawah ya, menyatu pada pipa A1. Jadi A2 ini dibuat melengkung dan menyatu pada A1. Ya, dan salah satu ujung pipa A2 ini berada di dalam pipa A1, ya kan? Ini gambarnya. Nah, persamaan yang berlaku pada tabung pitot ini adalah, jadi sebenarnya untuk memperoleh persamaan ini sebenarnya panjang, ya. Kita ambil aja langsung untuk mencari kelajuan udara pada pipa 1 ini, karena yang ditanya pasti bagian ini, itu adalah akar dari 2GH dikali dengan rho aksen dibagi dengan rho. Ya, di mana V1 itu adalah kelajuan aliran fluida pada titik yang pertama. H itu adalah perbedaan tinggi permukaan zat cair. Jadi ini kan nanti ada perbedaan tingginya. Nah, itu adalah H-nya. Kemudian rho adalah massa jenis udara. Rho aksen itu adalah massa jenis zat cair. V2 kelajuan aliran fluida pada pipa yang kedua yang lebih kecil. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Oke, kita buat langsung yang diketahui, berarti itu adalah rho, ya kan, rho aksen 800 kg per meter kubik. Jika massa jenis udara berarti rho-nya 1 kg per meter kubik. Dan perbedaan tinggi berarti hanya 25 cm. Kita ubah ke meter, berarti 25 kali 10 negatif 2 meter. Tentukan kelajuan aliran udara yang terukur, berarti V1. Nah, sekarang kita jawab. Oke, berarti persamaan yang kita gunakan adalah V1 akar dari, apa itu? 2GH dikali rho aksen dibagi dengan rho. Sekarang kita masukkan nilainya. Oke, 2 kali 10 hanya 25 kali 10 negatif 2. Dan rho aksennya itu 800. Dibagi dengan 1. Oke, dibagi 1 berarti tetap ya. Nah, kita masukkan lagi nilai satunya. Sekarang ini kita sederhanakan, 10 negatif 2 dikali 100, selesai ya. Sekarang kita kalikan, 2 kali 10, 20 kali 8, 160 kali 25. Oke, berarti kita bisa ambil ini 16 kali 10 ya. Akar 16, 4. Akar 25, 5. Akar 10. Jadi 4 kali 5, 20 akar 10 meter per sekon. Jadi ini alternatif jawaban kalau gak mau pakai kalkulator atau gak mau kita bagikan ke desimal. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan.
Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.